siap menyenangkan hati Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap ruangan ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Haleluya, Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru, uratiku.
lebih berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lebih lagi Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jika ada kuasa-kuasa di udara yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini, kami tengking, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semua. Haleluya. Haleluya. Ya, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang ingin bersaksi. Waktu dan tempat dipersilakan, mungkin karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bisa dibagikan di dalam kehidupan kita. Ada mulai mungkin coba Pak Sugeng mic-nya diaktifkan dulu. Warna hijau, warna hijau. Oh ya, Pak Roland mungkin mau bersaksi? Coba, ini banyak yang belum tahu, ini namanya Bapak Roland. Coba perkenalkan dulu Pak Roland. Selamat malam, nama saya Roland. Tinggal di Rungkut Mapan saya. Ya. Ini saya ketemu dengan Pak Jerry juga nggak sengaja. Ketemu di GBDI Rungkut. 20 tahun lebih. 20 tahun Pak. Ya, ya memang keluarga saya itu ada yang Kristen, ada yang Muslim di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kan kita enggak fanatik ya. Ya dua-duanya dipelajari. Itu. Jadi kalau Idul Fitri ya Idul Fitri, Natalan ya Natalan. Dalam perjalanan hidup saya itu ya enggak lancar-lancar juga sih. Juga ada beberapa problem. Mungkin ya ini sudah kehendaknya Tuhan ya. Memang saya sudah dibaptis terus terang aja di Betani. Dibaptis, mungkin udah jalannya Tuhan ya. Kompleknya tuh saya singkat aja. Saya ini nikah dengan istri saya kan mantan tuh Muslim itu janda, udah nikah 3 kali. Jadi pada waktu saya pernikahan itu sebenarnya keluarga itu banyak pertentangan. Tapi saya ngotot, udah 3 kali nikah istri saya kan belum pernah menikah. Ya udah dalam perjalanannya waktu, akhirnya istri hamil dengan laki-laki lain. Ya udah saya kasih. Jadi seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu terus akhirnya dia mau balik lagi. Ini yang sama suaminya yang keempat ini udah cerai. Saya enggak mau. Jadi ya keluarga juga mengingatkan juga enggak mau. Akhirnya ya mungkin kan udah dibaptis itu tadi mungkin udah dimatre ya, disuruh kembali lagi ke gereja. Intinya seperti itu sih. Banyak perjalanan yang enggak mulus juga. Awal mulanya itu juga dari teman ya. Pak Tio Weli itu yang tidak sengaja terus ketemu Pak Jerry diajak lagi ke gereja itu. Ya seperti itu. Sebenarnya kalau dibahas panjang gitu. Ya mungkin udah kehendaknya Tuhan malam ini udah bisa kesini lagi. Terus tadi malam tuh kemarin malam aku juga ke gereja GPTI. Ya. Yang ngajak juga itu siapa? Tante ya, kalau manggilnya Tante siapa itu? Yang rumahnya di Rungkut Mapan. Beliau tahu kalau saya biasanya kalau sembahyang di sebelah, kamu ikut sini aja sekarang. Itu ya karena keluarga ya. Kalau dari papa saya itu Kristen semua, dari mama ada yang Muslim, ada yang Kristen itu sih. Ya memang ada yang fanatik juga sih, tapi tidak terlalu lah.
satu keluarga. Tapi kalau untuk orang lain beda, fanatiknya kenceng, fanatiknya. Tapi sebenarnya sih yang tak pelajarin itu ya dari dua agama tersebut itu kan ajaran samawi, semuanya dari Tuhan, Yahudi, Kristen sama Muslim. Itu yang saya tahu, sama-sama menunggu Yesus. Cuman Yahudi sama Muslim ini tidak mau ngaku dulu sebagai Tuhan, nanti nunggu kedatangan yang kedua kali, itu sebagai Imam Mahdi aja. Itu sih yang saya tahu, intinya sama kok, menunggu. Itu sih. Ya kalau bahas-bahas itu juga kompleks ya, kayak Palestina barang itu kompleks. Saya tahu di surat Al-Isra itu Palestina sudah dikasih Israel. Itu materi dari Allah sendiri itu. Itu. Ya saya juga belajar sih itu. Ya dari keluarga yang Muslim tadi sih. Makanya dari keluarga enggak mau bahas itu. Itu kemasukan politik. Enggak akan ada habisnya. Ya yang Muslim biarin aja, sesuai Muslim, yang Kristen sesuai Kristen. Cuma di Indonesia ini terbalik ya. Kalau di Timur Tengah yang saya tahu sendiri, orang-orang Timur Tengah itu membenci Yahudi, bukan orang Kristen. Di Indonesia Kristen. Itu perbedaannya, kebawa politik agama. Itu sih. Jadi ya mungkin udah waktunya kembali. Mungkin ya. Iya. Mulan doanya Bapak kemarin tuh bagaimana itu? Iya. Ya. Oh, tentang pekerjaan. Iya. Pekerjaan itu kan mama saya sakit, adik saya juga udah meninggal. Saya sebenarnya tuh sendiri ya. Kena COVID adik saya, mama saya meninggal juga barusan. Tidak ada yang jaga, otomatis saya keluar kerja. Saya jaga itu hampir 2 tahun, jadi nganggur. Tapi dibantu oleh keluarga, intinya seperti itu. Ya dibantu keluarga ini juga, ya ada yang Muslim juga sih. Ya nek kamu mau tak bantu, tapi balik lagi Muslim. Jadi agak ada pergumulan seperti itulah. Ya akhirnya mama saya meninggal bulan Juli kemarin tahun 2024. Terus saya nganggur, ya hampir 2 tahunan juga sih. Akhirnya ya dapat pekerjaan penggantinya. Memang masuknya nanti setelah Lebaran. Tuh. Jadi panjang kisah hidup saya itu. Amin. Saya juga pernah di Jawa Barat, di Tasikmalaya pernah. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, Pak berkati. Puji nama Tuhan. Ini bisa dibilang tanpa disetting, tanpa apapun, saya juga nggak tahu bahwa saya setelah melayani di GPD Haleluya itu waktu acara talk show tentang acara sex in marriage seperti itu, kemudian selesai dari situ jemaat dari Rungkut, mungkin semuanya bisa dimatikan kecuali mic saya. Ya, setelah itu kemudian datanglah namanya Bapak Roland dan banyak yang kami ceritakan, tetapi saudara juga sudah lihat bahwa Tuhan sudah menolong kehidupannya. Lama tidak ke gereja, tetapi saya rasa Tuhan tetap cinta semua umatnya. Amin. Hari ini saya akan memberikan topik yang luar biasa, Bapak Ibu, anak-anak semua tangkap ini, karena tema ini penting dan tema ini akan bisa melakukan sesuatu perkara yang luar biasa, yaitu tema saya doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Amsal 15 ayat yang ke-29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Sudah ketemu? Ya. Mungkin yang warna biru bisa dinyalain satu, supaya bisa bantu saya nanti. Amsal 15 ayat 29 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan. Lihat sini, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Apa itu orang fasik?
Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang fasik itu ada orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, atau orang Kristen? Yang mana orang fasik? Ya? Orang Kristen atau orang di luar Tuhan? Hah? Ayo jawab. Orang yang di luar Tuhan. Berarti bukan agama Kristen gitu? Atau agama Kristen? Oh, ada yang bilang tahu, gimana tadi? Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan. Tapi ini yang saya mau bicarakan, Kristen atau bukan Kristen? Hah? Kok semua? Kristen atau ini agamanya apa dulu? Kristen. Benar, sepakat? Sepakat ya, betul. Jadi orang fasik ini adalah orang yang percaya Tuhan, termasuk di dalamnya orang Kristen. Tetapi ternyata orang Kristen ini hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Sesimpel itu. Yang artinya lagi, yang hidupnya Kristen tapi dalam dosa. Lebih parahnya lagi, dia sudah dengar firman Tuhan, tetapi menolak untuk melakukan. Jadi orang fasik bisa ada di gereja? Bisa enggak? Bisa enggak dia melayani? Jadi WL bisa? Jadi pendoa bisa? Bisa. Awas, hati-hati. Karena jelas firman Tuhan berkata, Tuhan itu apa? Jauh daripada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang berdosa, namun tidak mau mengakui bahwa dirinya berdosa. Bahkan orang itu berkata, saya ini benar. Saya sudah baca Alkitab setiap hari, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah memberi persembahan, saya sudah menyumbang gereja, bahkan saya sudah membangun gereja. Lihat sini. Hati-hati. Kenapa banyak doa kita gagal, tidak sampai di telinganya Tuhan, karena sehebat apapun suara kita, nangis kita, jeritan kita, itu tidak akan bisa terdengar. Karena firman Tuhan jelas dikatakan, Tuhan jauh dari orang fasik. Kalau jauh bisa nolong apa enggak? Enggak bisa. Misalnya saya di pinggir pantai, ada anak kecil 3 kilometer, dia udah kelelep. Kira-kira bagaimana? Saya bisa nolongin? Hampir, wah udah jauh banget. Terlalu jauh. Tapi kalau cuma 2-3 meter, bisa nggak saya selamatin? Bisa. Ini penting. Saudara menjadi orang sial kalau Tuhan yang kita sembah itu jauh. Loh Pak, saya sudah datang ke gereja. Saya mau katakan, tidak jadi jaminan orang datang ke gereja doanya didengar. Awas, awas. Coba tepuk kiri kananmu. Awas. Jangan jadi orang fasik, bilang. Jadi jangan salahkan Allah jika doa kita tidak didengar. Amin. Banyak orang begitu, Tuhan saya sudah pelayanan, saya sudah memberi persembahan, persepuluhan, semuanya saya sudah kasih. Tapi kenapa doa saya tidak dijawab? Kalau Tuhan jawab doa kita semua, berarti dia bukan Tuhan. Ini serius. Saya mau nanya nih, saya punya 3 anak, anak saya punya segudang permintaan, apa saya kasih semua? Pak mau es krim? Ya 1. Mau es krim 1 gentong, kira-kira gimana? Dikasih nggak? Itu orang tua waras. Pak mau samurai, dikasih nggak? Ya enggak lah. Pak mau mainan api, petasan yang 1 gentong gitu. Wih, di mana-mana saya lihat kertas. Wah, kalau duit enak ya. Ini kertas yang, anak-anak jangan main petasan.
ini saya sudah peringatkan. Jangan main petasan. Kalau tangan kalian terluka atau bagian tubuh kalian terluka, berarti anak-anak itu tidak dengar-dengaran. Hati-hati, tidak dengar-dengaran, tidak taat, termasuk ke dalam golongan orang fasik. Ini peringatan, jangan senyum-senyum, jangan main petasan. Amin. Sudah terlalu banyak saya lihat nonton videonya, tangan hilang, bagian tubuh hilang, segala macam hilang. Awas, tiba-tiba saya ngomong begini berarti ada yang terjadi nanti. Kalau enggak dengar-dengaran, ini benar, serius saya spontan seperti ini. Tapi saya catat khotbah ini, baru juga tadi sore Tuhan, saya mau khotbah apa. Sebenarnya kemarin masih banyak bahan khotbah saya belum selesai. Tapi saya mau ini benar-benar update. Tuhan, jemaat butuh apa? Tiba-tiba saya ngomong masalah ini. Anak-anak dengar. Supaya jangan ada yang celaka dalam hidupmu. Mendingan tangan kita itu digunakan untuk bisa memuji nama Tuhan, bermain musik dan segala macam. Buka Yesaya 59. Ketika saya ngomongin petasan langsung senyap semua. Kayaknya ada yang banyak terlibat di sini oknum-oknumnya. Awas, hati-hati. Jangan orang tua, jangan kasih uang untuk beli petasan, mendingan beli buat makan dan minum. Kalau masih kembang api begitu, yang begitu, ini yang petasan ya, petasan tahu ya. Petasan tuh yang bagaimana jenisnya? Tahu Bapak Ibu, saya itu tempat tinggal saya itu sarangnya petasan. Seluruh Indonesia ngambilnya di sana, di Indramayu. Ayo, bahkan polisi pun nggak berani masuk ke situ, beraninya keluar disita. Karena apa? Takut Polresnya di bom. Pernah itu satu ember apa ya, cat yang gede itu, buatnya segitu-segitu. Apa nggak takut itu? Beneran. Ya, hati-hati. Dan yang nggak kuat jantung, kasihan orang-orang ya. Oke, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya, baca semua, saya bisa baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuh, enggak kurang panjang tangan Tuhan, katakan amin. Dan Tuhan itu tidak budak. Katakan Tuhan tidak budak. Justru yang budak kita. Mata yang picek siapa Tuhan? Enggak, yang picek kita. Serius. Kenapa? Saya sudah ngomong, nanti pulang tetap main petasan. Namanya budak. Lihat sini. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua, baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kalau kita baca ayat ketiga, sebab tanganmu cemar oleh petasan. Enggak, bukan. Enggak ada petasan di sini. Oleh kejahatan. Sesuatu kejahatan atau dosa, ingat ya, yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Padahal ini adalah dosa, ini kejahatan. Tapi dilakukan berulang-ulang akan menjadikan apa? Kebiasaan. Kebiasaan, ini udah terus nih, akan menjadikan kebenaran. Kebenaran bukan firman Tuhan, tapi kebenaran menurut versi diri sendiri. Kebenaran akan dosa, lihat, akan menutupi mata sehingga buta dan menutupi telinga sehingga budak ketika Tuhan bersuara sehingga kita tidak bisa mendengar dan kita tidak bisa melihat. Wah, ini mengerikan. Akan sangat banyak orang-orang yang datang ke gereja tetapi telinganya tuli, matanya buta. Saya mau katakan, doa itu sangat gampang. Nanti saya ajari. Dan saya mau katakan ini, penting.
Jika engkau merasa hidup kita lebih banyak sial, hidup kita lebih banyak apesnya dari beruntungnya. Awas, ini saya sudah kasih tahu. Hidup kita kok kalau dihitung-hitung sepanjang tahun sialnya lebih banyak daripada untungnya. Hati-hati. Kita harus koreksi diri kita. Awas, hati-hati. Ketika nih masalah tidak selesai-selesai, setiap apapun kok kenapa ini tidak pernah berakhir. Dan kita berpikir ini cobaan datangnya dari Tuhan, saya seperti Ayub. Tolong, mohon maaf, jangan berkata langsung Ayub dulu. Karena jangan Tuhan jauh dari orang, apa tadi? Fasik. Tuhan udah ngomong, tapi suara kita nggak dengar. Tuhan udah kasih tahu mapnya untuk jalan keluar, tapi mata kita buta. Awas, awas. Kalau hidup kita lebih banyak sialnya, lebih banyak apesnya, bertobat. Cuman itu. Tapi ketika saya ngomong pun begini, masih terus melanggar. Ya sudah. Mau apa lagi? Doa orang benar, di sini dikatakan, doa orang benar, saya mau katakan bukan dari lamanya berdoa. Perhatikan, catat ini. Doa orang benar itu tidak diukur dari lamanya berdoa. Pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Dipikir dengan banyaknya berdoa, dia menjadikan dirinya, hidupnya benar. Doa orang benar itu bukan seringnya berdoa dan lamanya berdoa. Bukan bahasa rohnya yang panjang. Bukan panjangnya doa juga. Bukan doa yang bagus seperti puisi Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, tidak terukur panjang kasih setiamu. Wah, dalamnya seperti lautan, tingginya seperti wawis. Tahu, kalau saya jadi orang tua, anak saya ada 2. Dengerin, ini saya umpamakan. Saya orang tua, anak saya ada 2. Yang satu itu nakal tapi bermulut manis. Yang satu itu ya agak cuek-cuek, ya simple ngomongnya, tapi benar dia nurut. Orang tua tahu nggak? Orang tahu nggak? Kira-kira kalau 2 anak ini minta, mana yang cepat kita kasih? Ya, yang mulut manis tapi sebenarnya dablek ini orang kalau bahasa Spanyolnya. Tapi ini benar, tapi dia ngomongnya jarang, sedikit seperlunya aja. Mana? Mana yang kita kasih? Yang mana? Yang bermulut manis atau yang ngomong sedikit? Lihat, yang ngomong sedikit, pasti. Lihat, ngomong sedikit. Kalau yang satu jago ngerayu, mami apa? Tahu, semakin saya digituin, semakin saya enek dan mual. Saya berpikir jangan-jangan Tuhan dengar doa kita, muntah. Mohon maaf. Lihat, Tuhan dan berkata, jangan jadi suam-suam kuku. Enggak panas, enggak dingin. Jadi mulut Tuhan muntah. Kamu mulut manis, tapi kelakuanmu jahat. Panas dan dingin dijadikan satu. Itu buat Tuhan mual. Bagi Tuhan, bukan kata-kata manis, bukan panjang dan lebarnya doa kita, bukan seringnya. Dan firman ini jelas. Doa orang benar. Atau doa yang benar. Mana yang betul? Doa orang benar atau doa yang benar? Kalau doa orang benar, yang benar doanya atau orangnya? Orangnya yang Tuhan mau. Bukan doanya yang benar. Satu kali ada ilustrasi, ini dulu banget. Ada seorang anak kecil umur 3 tahun, dia cuma diajari doa. Bapak kami, dia diajari doa begini, singkat. Tuhan Yesus, kami mau makan, berkati makanan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hanya itu yang ibunya ajarkan. Satu kali
ada itu. Sapi lepas, mau dikurban, lepas dia. Wow, sapinya tanduknya gede. Wah, lari-lari. Tahu-tahu pas anak ini ada di tengah jalan, sapinya mau nyeruduk dia. Wah, kejar-kejar. Sudah hampir kena, mungkin jarak 5 meter. Dia berdoa, Tuhan Yesus, apa? Berkati makanan ini. Haleluya, amin. Saya mau tanya, doanya benar nggak? Masa doa makan? Doanya salah, tapi anak ini betul di hadapan Tuhan. Akhirnya sapi itu lewat, nggak jadi nyeruduk dia. Lihat di sini, bahwa Tuhan sangat menghargai orang yang hidupnya benar daripada kata-katanya yang benar dan panjang dan lebar. Itu membuat Tuhan menjadi mual. Nggak percaya? Mari kita buktikan Matius 6 ayat 5. Ini udah nggak bisa disangkal lagi. Dengarkan baik-baik. Matius 6 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. sampai hari ini di orang Yahudi di sana doanya masih suka di luar, di jalan-jalan, di tembok ratapan. Itu sampai hari ini sambil goyang-goyang apa segala macam dimanapun, bahkan di lampu merah mereka sambil begini-begini, mereka doa dan segala macam. Betul sampai hari ini. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu di lampu merah berdoa. Sebenarnya bagus loh. Baca firman Tuhan, baca Taurat siang dan malam, berdoa itu bagus. Tapi ini menjurus kepada kemunafikan. Kira-kira gereja bisa nggak begini? Mungkin secara ini nggak ada kan orang Kristen yang doa di jalan-jalan kan? Apalagi nutupin jalan, nggak ada kan? Nggak ada. Bilang nggak ada kan? Oh, mikir apa yo? Jangan sama. Awas, ini direkam. Jadi nggak ada. Ya, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Ini cocok banget. Di gereja kita buka, ditutup enggak? Tutup. Ya, ditutup 2 kali. Di luar enggak ada yang dengar. Di rumah juga kita kalau berdoa ditutup enggak? Itu ditutup. Supaya tidak mengganggu orang lain. Ini doa yang benar. Lihat. Perhatikan lagi. Ayat 7. Ini penting, hati-hati ya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu, apa sih bertele-tele itu? Hah? Apa? Ngebulet? Oh, apa lagi? Terlalu panjang, yang udah panjang diulang-ulang. Saya pernah dekat sama seseorang, cerita itu 1 jam, itu bisa 7-8 kali ngomongin hal yang sama. Besok lagi telepon, ngomongin hal sama. Sampai saya, sudah tahu ya. Cerita terus menerus hal yang sama. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya ngobrol sama Bapak Ibu, atau khotbah di depan, 7 kali saya ulang. Gimana? Jengkel? 10 kali saya ulang, Bapak Ibu masih mau dengar? Atau kabur semua? Saya mau bilang, banyak orang Kristen masuk kamar, itu mungkin dia berdoa, doanya itu muter-muter, supaya target 1 jam tercapai. Mohon maaf, ini bagi Tuhan tidak menjadi kesukaan. Lihat, gak usah belajar teologi, baca aja. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
ini Tuhan Yesus lagi ngomongin begini itu kenapa? Karena Yesus itu di sorga dia lagi dengerin. Ya Allah, doanya iki lagi, iki, muter, udah tahu bosen, muter terus. Itu membuat Tuhan, yang harusnya Tuhan akan jawab doa kita. Malaikat berkata, Tuhan jawab kan? Gak usah. Doa iki mungkin muter, ngebulat, panjang lebar, buat aku enggak nyaman. Bagi Tuhan itu tidak suka yang bertele-tele. 1 jam, coba Bapak Ibu kalau berdoa, mentoknya berapa menit? Doa tanpa diulang, ayo. Doa itu isinya apa? Hah? Rata-rata kalau saya bilang doa, kalau kita doa malam, semua itu isinya 99,9% minta. Betul apa betul? Coba nih, berkati kesehatan, itu mulai, kedokterannya muncul. Berkati supaya aman, satpamnya muncul. Apalagi? Berkati keuangan, akuntannya muncul. Terus apa lagi? Semuanya itu ya. Lihat. Coba ya, dengerin. Doa kita ketika minta, kita kecilkan. Cukup kita doa, seret misalnya, oke kita doakan semua. Nggak ada masalah di sini, kita doa semua, tapi nggak usah 1 jam. Kalau bisa 1-2 menit isinya itu. Sisanya kita menyembah. Menyembah itu kita nggak minta. Menyembah itu kita memberi. Engkau baik Tuhan. Sambil kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita sambil mengucap syukur kebaikan Tuhan. Sambil kita ngomong, terus kita diam. Jangan-jangan ketika kita diam, nanti Tuhan itu bersuara. Kalau Tuhan bersuara, kita jangan ngomong. Jangan terus, nyerocos terus. Saya mau kesaksian. Biasanya saya kalau mau persiapan khotbah, ini anak-anak istri tahu, tidak boleh ada yang ganggu. Karena ketika ada yang ganggu, bisa hilang. Ada perkembangan dan mujizat. Tadi waktu persiapan, udah lagi enak. Terus tiba-tiba asisten saya manggil. Gonggong, Jono, dengan yo, Coko lagi, panggil. Wah, ada orang. Saya bilang, aduh, siapa nih? Ternyata tetangga. Bukan agama Kristen, agama Buddha. Oh, kok ganggu enggak? Apa? Enggak ganggu. Masa ganggu enggak? Ganggu, ya pulang dong ya. Enggak, ya akhirnya ya udah boleh masuk. Iya masuk. Aduh, orang ini ya. Tapi kan enggak bisa, saya nolak. Udah masuk. Dia tanya, oh begini dia mau ngurus skripsinya. Saya bantuin, udah begitu dia pulang. Habis pulang, ketika itu saya kok ada damai sejahtera ya. Dan saya mulai berpikir di sini. Di atas segalanya, saya diingatkan, kalau kamu mengasihi Tuhan tetapi kamu membenci manusia, orang yang lagi butuh bantuan, maka kamu penipu. Maka saya bantuin dia, ya udah biarin aja. Saya mau nolongin orang kok. Saya ketemu Pak Roland juga, saya mau nolongin orang kok. Jadi ingat Bapak Ibu di sini. Tiba-tiba kalau kita lagi berdoa, terus ada yang panggil, Pak, kebakaran. Terus kita gimana? Tunggu. Atau kita nggak jawab. Nanti saya berdoa dulu, 2 jam, 3 jam. Waduh, Ibu-ibu kalau lagi berdoa, terus anaknya nangis, mau cebo. Nanti 1 jam lagi. Ini lagi ketemu Tuhan. Waduh, awas. Mungkin doa kita, kata-katanya benar, tetapi kita menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Awas. Kita cinta Tuhan, tetapi Tuhan mengukur cintanya kita kepada Tuhan adalah ketika kita mengasihi apa? Sesamamu manusia. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu
mengetahui apa yang kamu perlukan. Terus, sebelum kamu meminta, tuh, ingat ya, doa minta-mintanya itu, minta suruh lapor. Doa minta suruh lapor, itu dipersedikit. Kalau kita punya doa banyak, kalau perlu isi dengan, udah nyembah bingung, nyanyi. Ya memuji, nyanyinya juga harus dipilih-pilih. Jangan jangan nyanyinya yang minta-minta juga, mujizat, apa. Nyanyinya pilih yang sesuatu yang menyembah. Contohnya kayak lagu tadi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Itu kan gak ada yang minta tuh, ucapan syukur. Bahkan sesedikit mungkin kita minta itu jauh lebih baik. Serius. Coba saya bilang sama Mama Salva, cerita terus, Tante tolong butuh saya begini, besok lagi Tante begini. Tante kalau saya datangin terus bagaimana? Jengkel apa seneng? Hah? Ya Pak Jerry datang lagi. Oh tak datangin terus 100 kali. Mau? Mau? Jangan-jangan ke-6 ke-10 saya akan diusir. Serius. Tapi kalau saya datang enggak meminta, saya datang bawa berkat. Senang apa enggak? Ayo. Saya datang bawa sembako, senang enggak? Ya senang. Kalau bisa, Tuan Roma bilang, datang lagi dong. Masalahnya saya mau tanya, Tuhan disogok pakai apa? Duit. Dia punya segalanya. Punya apa Tuhan? Ayo. Mau sogok dengan apa? Yang Tuhan tidak punya. Dan itulah yang Tuhan ciptakan kita adalah kita untuk menjadi apa? Penyembah Tuhan. Lihat ya, Lucifer jatuh, Lucifer jatuh, manusia diciptakan untuk menggantikan. Kalau kita memperbanyak, memberi kepada Tuhan dalam bentuk pujian, penyembahan, pengagungan, lihat, maka firman Tuhan berkata, ayat terakhir buka Yakobus 5. Wah, ini keren banget Yakobus. Coba sama-sama baca. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini dia, 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa sekali besar kuasanya karena dia mintanya sedikit. Enggak terlalu banyak minta terus minta, bikin jengkel. Perbanyaklah menyembah Tuhan. Perbanyaklah memuji nama Tuhan. Amin. Kalau begitu supaya tidak menjadi orang fasik tapi menjadi orang benar adalah bagaimana kira-kira? Ingat yang pertama, kasih yang paling dasar bukan memberi kepada orang lain. Tetapi kasih yang paling dasar apa? Tidak. Kasih paling dasar apa? Tidak merugikan. Aduh, kenapa lupa semua ini, saya sering banget. Kasih yang paling dasar adalah tidak merugikan orang lain. Buang sampah merugikan orang lain enggak? Merugikan enggak? Oh enggak. Jadi banjir enggak rugi. Kalau pas banjir nyalain pemerintah. Main petasan merugikan orang lain enggak? Oh enggak. Lihat. Jangan jadi orang fasik. Paling simpel. Kasih yang paling dasar itu bukan memberi. Tetapi tidak merugikan orang lain. Jauh-jauhlah memberi kepada orang lain. Cukup ini dulu. Perbaiki diri supaya kita tidak merugikan orang lain. Kalau sudah dalam tahap ini selesai, baru kita membantu orang lain. Jami ini. Yang kedua, supaya kita menjadi orang benar, yang gratis, nggak usah bayar. Dari mana? Lambe. Nih,
Mulut kita harus benar. Nggak suka apa? Gibah. Katakan kiri kanan, jangan gibah. Ojo gibah. Abis gibahin orang, tahu gibah ya? Gosipin orang. Abis ini berdoa, Tuhan engkau sungguh baik. Pret, kata Tuhan. Apa enggak jijik? Pak Anton jijik lihat orang begini? Satu di sini mohon-mohon, Tuhan ampuni saya. Sini, aduh, tahu nggak kamu? Jijik nggak? Jangan sampai Tuhan menganggap kita adalah suatu kejijian di mata Tuhan. Boro-boro doa kita dijawab, yang ada kualat hidup kita. Tuhan katakan, jangan kasih berkat, kasih dia kutuk. Ngeri loh. Ukuran Tuhan tuh gampang. Ukuran Tuhan tuh kepada sesama aja dulu. Terus yang ketiga, hati yang menghakimi. Belajarlah kalau ketemu orang yang lebih susah dari kita, lebih ngeri dari kita, mungkin banyak tatonya, mungkin rambutnya gondrong, kayak gembel apa. Jangan menghakimi. Belajar itu. Isi dengan kasih. Karena kalau menghakimi, mulut nggak ngomong, tapi ternyata hatinya. Mulai masuk ke maka kita termasuk golongan orang fasik, bukan orang benar. Amin. Malam ini kita semua bertobat, kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Semua tersinggung? Amin. Tersinggung? Kalau nggak tersinggung, keterlaluan namanya. Kita harus semuanya tersinggung. Supaya Tuhan mengubahkan kita. Amin. Mau doa kita menjadi berkuasa? Amin. Jangan sampai doa kita justru menjadi kutuk. Karena dianggap Tuhan kita menjadi orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Tuhan.